itu mulai dari hari pertama ini banyak bintik kuningnya guys. Ini tips dari saya ya, ketika baru pertama kali beli bulus, kalian bisa lihat sendiri dia bisa kabur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kembali lagi nih ya di channel saya Dani, dan di video kali ini saya bersama dengan bulus Pelodiscus sinensis, hasil tangkapan alam atau ya tangkapan alam lah, atau WC katanya ya, kata teman-teman di grup. Dan menurut teman-teman di grup Facebook itu bulus pelo itu memang rada sulit ya, yang tangkapan alam buat dipelihara atau buat di breeding katanya, dikarenakan memang seringnya ini guys, kalian bisa lihat sendiri nih. Nah, di sini ini banyak sekali ini jamur-jamur yang ini ya. Kita siram-siram dulu ini biar jamurnya sedikit kelihatan. Nah, jadi ketika ia ini baru datang ya, bulusnya baru datang, sebisa mungkin kalian ini karantina dulu dan dikasih tempat sembunyi seperti ini. Aku ngasih tempat karantinanya ini ya, tanaman apu-apu buat dia itu bersembunyi, sekalian juga beserta dengan ikan-ikan kecil seperti ini guys. Nah, ikan-ikan kecilnya ini buat dia makan ya, buat dia makan. Dan untuk pelihara sendiri yang ini, nah, kalian bisa jemur lah ya, kalian bisa jemur seperti ini. Nah, oke. Dikarenakan ini masih terlalu pagi, sekitar jam 8, jadi mataharinya ini belum utuh ya, belum full. Dan untuk mengenai ini jamur ya, yang di punggung-punggungnya itu kita bisa menggunakan garam ikan guys sebagai pengobatannya. Tapi sebelum itu kalian harus bersihkan dulu itu bintik-bintik kuningnya itu. Nah, aku biasanya pakai ini untuk membersihkan bintik kuningnya. Nah, ini copot guys, kalau digosok sedikit aja copot. Nah, kayak gini tuh, lihat, kalian bisa lihat sendiri kan ya, meskipun nggak dibersihkan juga sepertinya agak apa ya, tapi aku lebih suka ini dibersihkan aja biar tidak merembet kemana-mana ya. Nah, oke, dibersihkan aja seperti ini. Tuh lihat, sudah ada yang ngelotok ya, ininya yang kering-kering ini ngelotok guys. Tuh lihat ngelotok ya. Nah, ini yang berbahaya guys buat si bulus, dia bisa menyebar kemana-mana. Nah, setelah ininya kita bersihkan, kalian bisa ini ya, kasih akriflavin ataupun sejenisnya aja. Garam ikan saja sebenarnya nggak masalah sih, tapi kalau mau lebih cepat kayaknya memang harus akriflavin deh. Nah, seperti ini ya. Untuk airnya sendiri sebisa mungkin tiap hari diganti ya, meskipun dia berada di bak karantina seperti ini. Bak karantinanya yang gede itu ya, yang ada tanaman apu-apunya. Nah, jadi bagi kalian, ini tips dari saya ya, ketika baru pertama kali beli bulus, sebaiknya yang pertama itu yang harus diperhatikan itu adalah kedalaman airnya guys. Airnya harus benar-benar dalam ya. Kemudian setelah airnya dalam, harus ada tempat sembunyi, entah eseng maupun tanaman apu-apu seperti ini, buat dia sembunyi dulu biar tidak terlalu stres. Kemudian setelah itu kalian bisa tinggalkan dulu lah ya selama 7 hari penuh. Kalian jangan jemur-jemur dulu, meskipun dijemur sesekali gak apa-apa lah ya, tapi saran saya jangan dijemur dulu. Dan untuk air tiap hari harus dibuang, air harus diganti selama setiap hari guys. Setiap hari air harus diganti, dibuang, ganti lagi kayak gitu. Oke. Setelah memasuki masa 7 hari, kalian bisa jemur sebentar saja, 10 menitan lah. Kalau bisa siang hari,
biar bulusnya ini ya bisa menerima cahaya matahari. Meskipun sebenarnya gak dijemur gak masalah sih untuk 7 hari pertama. Dan bulus ini sudah berada di sini kurang lebih 12 hari ya. 12 hari berada di sini ditambah dengan periode pengiriman 3 hari. Jadi total bulus ini sudah 2 minggu di sini. 2 minggu. Ya, belum lagi di tempat penjualnya itu Mas Polet. Ini untuk bulusnya kiriman dari Mas Polet ya, Banyumas, Jawa Tengah. Terima kasih Mas Polet. Oke. Kemudian kita juga harus ngecek ini ya di bagian ini. Kalian bisa lihat sendiri. Ini ada perbandingannya guys. Meskipun ini agak sedikit merah-merah ya. Ada merah-merah karena memang ini rada sulit ini yang sudah luka. Kalau kalian mengikuti perkembangan bulus aku, itu mulai dari hari pertama ini banyak bintik kuningnya guys di sini di area dadanya. Dan saya biarkan, kemudian yang gede-gede ini sisa-sisanya ini dikarenakan dibiarkan jadinya bintik kuning tadi atau bintik putih tadi itu bisa menyebabkan luka pada area badannya guys. Nih lihat, kalian bisa lihat sendiri. Jadi untuk membersihkan area luka ini biasanya kan aku pakai garam ikan ya, karena ini area yang sangat sulit untuk dikasih garam ikan. Kalian bisa langsung ngasihnya ke airnya guys, ke airnya yang di sini untuk dikasih garam ikan. Oke, tunggu, kita ambil dulu ya garam ikannya sebentar. Nah, di sini sudah aku siapkan garam ikan ya, garam ikan buat si bulus. Nah, untuk area lukanya setelah kita bersihkan tadi ya, kita kasih garam ikan aja kayak gini. Wah, ngeblur ya, ngeblur kayaknya. Nah, area-area lukanya ini buat menghambat bakteri-bakteri masuk lagi ke area yang luka ya. Oke. Dan untuk area dadanya itu kalian bisa langsung naruh garam ikannya ke sini guys, ke airnya. Jadi lukanya otomatis kena garam ikan ya, karena di area dada itu sulit. Meskipun dikasih garam ikan, bulusnya bakal berontak ya, bakal balik badan dia, sehingga rada-rada percuma juga. Jadi alternatifnya seperti ini. Oke, biar lebih mantul kalian bisa kasih akriflavin ini ya. Nah, sedikit aja di area lukanya juga kalau bisa dikasih. Oke, seperti itu. Ditambah garam ikan sedikit aja, kemudian kita jemur seperti ini sambil lalu dijaga ya, karena dia bisa kabur. Dia yang dinamakan akal bulus seperti itu, dia bisa kabur guys. Oke, jadi untuk pengobatannya itu aku seperti ini ya, selama kurang lebih 2 minggu berada di sini. Kalian bisa lihat ini perbandingannya dari awal video itu bagaimana bintik-bintik hitamnya itu, terus hari ke-7 entah hari ke-10 ini, kemudian yang sekarang seperti ini. Ada yang hari ke-3, ada yang ke-7, aku lupa kayaknya hari yang ke-3 gak di foto ya, tapi semua sudah ada ininya, dokumennya kok. Jadi perkembangan bulusnya seperti ini. Bang, apakah itu bisa jinak? Ya, kalau jinak itu beda lagi guys perawatannya. Untuk jinak sendiri kalian harus sering-sering ngasih makannya itu pakai tangan. Nah, jadi ketika dia sudah mulai gede, ya namanya hewan liar ya, jadi insting liarnya itu masih tetap ada. Jadi tetap hati-hati, dia bisa menggigit kapanpun yang dia mau. Kalau dia merasa terprovokasi ataupun terancam, dia bakal menggigit guys. Oke, jadi seperti itu pengobatan bulus pelo, perawatan ya, hasil tangkapan alam. Nah, lihat, kalian bisa lihat sendiri, dia bisa kabur. Kalau dia ininya tidak dipegang, dia bakal kabur guys. Tuh, lihat.
Tuh, mau kabur. Jadi kita pegangkan ininya, sekalian cari-cari ini ya, cahaya matahari biar badannya full menerima cahaya matahari. Bang, itu berapa menit? Kalau aku biasanya 10-15 menit ya. Kalau siang hari di bawah 10 menit cukup. Kalau pagi hari kalau bisa 20 menitan lah. Apa? Kalau bisa pas kalian lagi gak sibuk sore gak apa-apa kok, meskipun jam 2 jam 3 itu gak masalah, asalkan dia terkena sinar matahari seperti itu ya. Kalian bisa lihat sendiri itu waktu badannya masih banyak bintik merah atau kuningnya, dan sekarang sudah mulai agak bersih ya, meskipun waktu itu bintik kuningnya agak aku bersihkan sehingga menyebabkan luka ini di area-area yang sulit terjangkau lah ya. Tuh lihat. Tetap. Ini jenis Pelodiscus ya, bukan Amida. Kalau Amida lebih gampang lagi. Dia Amida lebih kuat lah ya. Meskipun dilatih pelet sepertinya bisa. Bukan bisa sih, insya Allah bisa. Karena aku juga ini pelihara Amida juga. Lebih gampang lah dari Pelo. Kalau Pelo ini kiriman dari Mas Polet ada 4 ekor sampai sekarang. Sisa 1 ekor ini guys. Karena yang pertama itu aku juga gak tahu bagaimana caranya. Jadi aku pakai wadah box es krim. Nah, yang jadi masalah itu dia lebih mudah stres ternyata kalau ketika kita pakai box es krim. Jadi alternatifnya ya seperti ini guys. Tuh lihat, airnya sudah mulai tinggi lah ya. Nah, itu juga ada ikan-ikannya. Kemarin juga banyak itu ikan yang mati ini ya. Yang mati sudah ada bekas gigitan kepalanya, sudah mulai dipotong sama bulusnya sepertinya. Karena di sini tidak ada predator lain guys, hanya ikan nila sama mujair. Kemungkinan besar sudah dimakan ini sama bulusnya. Tuh lihat, seperti ini ya. Tuh, ini ya, kita kasih garam ikan. Bang, kalau langsung dimasukkan ke baknya garam ikannya bagaimana? Yang menyebabkan tanaman apu-apunya mati ya mungkin itu dulu guys. Yang menyebabkan ini ya, daun-daunnya cepat mati, kemungkinan besar garam ikan. Karena waktu itu aku ngasihnya over kebanyakan. Jadi kalau untuk ngasih garam ikan ya, mendingan ini pas waktu dijemur aja kayak gini, nggak apa-apa. Tuh lihat, yang diganggu. Di sini juga ada ikannya guys. Tuh, sudah keluar. Nah, ini tanpa aerator. Padahal ini tanaman apu-apunya barengan ya sama yang di sana. Nah, tapi karena yang di sana terlalu over, aku ngasih garam ikannya buat si bulus, jadinya banyak yang mati tanaman apu-apunya guys. Oke lah, kita tambahkan dulu airnya ya. Nah, kita buang dulu ini air-air bekas ininya. Kemudian kita siram-siram dulu, semprot dulu ya. Tuh biar lukanya itu ngelupas. Tuh lihat, tuh lukanya sudah ngelupas ya, yang area sini kalian bisa lihat ini nih. Kita semprot lagi biar dia ini cepat, penyembuhannya cepat ya. Kalau kalian bisa ini, bisa apa, dridok, mending di dridok aja semalaman tanpa air, sekalian pengobatan ya. Tapi tempatnya harus lebar. Mantap. Tuh, balik badan dia. Kita cek lagi nih bagian belakangnya ya. Tuh lihat, awas kepalanya panjang banget.
Tuh. Ya, tinggal sisa luka-luka yang ada di sini ya. Di daerah dada. Ini karena waktu itu gak aku bersihkan, ini bercak-bercak kuningnya. Sehingga jadi seperti ini guys. Oke lah, mantap. Kita kasih garam ikan lagi nih di punggungnya guys. Sedikit aja. Di bolong-bolongnya. Riflavinnya juga langsung ya ke badannya. Air yang tadi sudah terkontaminasi ini. Nah, kita jemur aja dulu. Kita tunggu sekitaran 15 menitan lah. Sekalian kita jaga. Oke, mantap. Oke, jadi ini sudah kurang lebih 10 menitan dari tadi ya. Dia sudah ke area yang ini. Dan kita ceburkan aja langsung. Nah, mantap. Oke, lihat dia sudah berenang di dalam guys. Ini cuma gak kelihatan aja. Oke lah, mantap. Cukup sampai di sini dulu video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh lihat, dia berenang lagi. Tuh. Gak kelihatan guys. Oh,